Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa keluarga yang kelihatannya baik-baik saja, tiba-tiba sering bertengkar tanpa sebab yang jelas? Masalahnya sepele, nada bicara sedikit naik, salah paham kecil. Tapi dampaknya bisa berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Lebih aneh lagi, masalah itu berulang. Pola konfliknya mirip dan selalu menimpa orang-orang yang sama. Primbon Jawa menyebut kondisi ini dengan satu istilah yang jarang dibahas, tabrakan weton dalam ikatan darah. Dan inilah fakta yang jarang disampaikan secara jujur. Tidak semua keluarga ditakdirkan langsung rukun secara alami. Sebagian harus melalui pengetahuan, bukan emosi. Selama ini, weton sering dipersempit hanya untuk urusan jodoh, cocok menikah atau tidak, langgeng atau berpisah, rezeki lancar atau seret. Padahal dalam primbon Jawa asli, weton tidak pernah dibatasi hanya pada urusan cinta romantis. Itu versi yang sudah disederhanakan, bahkan dipotong dari makna aslinya. Dalam naskah kuno primbon Jawa, weton adalah peta energi kelahiran manusia. Dan peta ini bekerja paling kuat di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Bukan pacar, bukan orang luar, tapi orang-orang yang setiap hari berbagi ruang, udara, emosi, dan batin. Ayah yang merasa anaknya selalu melawan, ibu yang tidak pernah dipahami, anak yang tumbuh dengan luka tanpa sebabnya jelas, menantu yang selalu dianggap salah meski sudah berusaha benar. Semua ini sering dianggap masalah karakter, padahal primbon melihatnya sebagai ketidaksesuaian energi weton yang tidak disadari. Inilah kesalahan pertama, mengira konflik keluarga selalu lahir dari sikap, bukan dari energi bawaan. Primbon mengajarkan bahwa setiap manusia lahir membawa getaran tertentu. Getaran ini tidak hilang oleh pendidikan, jabatan, atau usia. Ia hanya bisa selaras atau bertabrakan. Kesalahan kedua yang lebih fatal adalah anggapan bahwa kalau satu keluarga, pasti otomatis cocok. Ini keliru. Dalam primbon, hubungan darah tidak menjamin keselarasan energi. Justru karena dekat, dampaknya menjadi lebih kuat. Weton yang tidak selaras jika bertemu orang asing, efeknya kecil. Tapi jika bertemu dalam satu rumah, satu meja makan, satu ikatan batin, maka gesekannya terasa setiap hari. Bukan meledak besar, tapi seperti pasir di mata. Kecil, tapi perih terus-menerus. Kesalahan ketiga adalah menyalahkan satu pihak. Saat konflik muncul, sering ada satu orang yang dijadikan kambing hitam. Anak dianggap pembangkang, orang tua dianggap keras, menantu dianggap pembawa sial. Primbon justru memperingatkan, menyalahkan orang tanpa membaca weton hanya akan memperparah retakan. Karena yang salah bukan siapa-siapa, yang tidak tepat adalah pertemuan energi yang tidak dipahami. Banyak keluarga yang sebenarnya saling sayang, tapi selalu salah waktu, salah kata, dan salah reaksi. Primbon menyebut kondisi ini sebagai salah temu, bukan salah niat. Kesalahan keempat, dan ini yang paling berbahaya, adalah mengabaikan tanda-tanda kecil. Primbon tidak bekerja dengan teriakan, ia bekerja dengan bisikan. Tanda-tandanya sering dianggap sepele. Rumah terasa panas secara emosi. Obrolan mudah berubah jadi debat. Masalah kecil terasa berat. Rezeki ada, tapi tidak pernah menetap. Ada anggota keluarga yang sering sakit tanpa sebab jelas. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon, ini adalah peringatan dini bahwa keseimbangan weton dalam keluarga mulai goyah. Namun karena dianggap biasa, tanda-tanda ini dibiarkan, sampai suatu hari, retakan kecil berubah jadi jarak besar. Kesalahan terakhir adalah berpikir bahwa primbon mengajarkan takdir yang kaku. Ini salah kaprah. Primbon tidak pernah mengatakan hidup tidak bisa diubah. Justru sebaliknya, ia memberi peringatan agar manusia bisa bertindak lebih bijak. Memahami weton bukan untuk menjauhkan keluarga, bukan untuk memutus hubungan, tapi untuk menempatkan diri dengan tepat. Siapa yang sebaiknya memimpin, siapa yang perlu lebih mengalah, siapa yang tidak boleh sering beradu emosi. Karena keluarga yang bertahan bukanlah yang tanpa masalah, melainkan yang paham di mana harus berhenti dan di mana harus meredam. Dan disinilah primbon berperan, bukan sebagai ramalan menakutkan, tetapi sebagai cermin agar keluarga tidak saling melukai tanpa sadar. Dalam primbon Jawa, keluarga bukan sekedar kumpulan orang yang tinggal bersama. Keluarga adalah satu medan energi.
Setiap anggota membawa weton masing-masing, dan ketika mereka hidup dalam satu rumah, energi itu bercampur, saling memengaruhi, lalu membentuk nasib bersama. Inilah yang jarang disadari. Banyak keluarga bekerja keras, berdoa, bahkan rajin beribadah, namun tetap merasa hidupnya berat, rezekinya bocor, dan batinnya lelah. Primbon tidak langsung menyalahkan usaha atau doa mereka. Yang diperiksa pertama justru keselarasan weton dalam keluarga itu sendiri. Jika weton keluarga selaras, Primbon menyebutnya sebagai rumah yang ngemong rezeki. Artinya bukan selalu kaya raya, tetapi apapun yang datang cukup dan terasa berkah. Masalah ada, tapi tidak memecah. Ujian datang, tapi tidak menghancurkan. Biasanya cirinya sederhana. Anggota keluarga mudah saling memahami. Teguran terasa menenangkan, bukan menyakiti. Rezeki mungkin kecil, tapi selalu ada jalan. Rumah terasa teduh meski tanpa kemewahan. Ini terjadi karena weton-weton di dalamnya saling menguatkan peran. Ada yang berfungsi sebagai penyeimbang emosi, ada yang menarik rezeki, ada yang menjadi peneduh konflik. Namun Primbon juga memberi peringatan keras tentang kebalikannya. Jika weton keluarga saling bertabrakan, rumah bisa berubah menjadi sumber retakan batin yang tidak terlihat. Bukan karena niat buruk, bukan karena salah asuh, melainkan karena energi yang saling menekan. Ciri-cirinya sering dianggap biasa. Selalu ada satu orang yang merasa paling lelah. Ada anggota keluarga yang sering jadi sasaran emosi. Rezeki datang tapi cepat habis. Masalah kecil terasa berlipat ganda. Kehangatan sulit bertahan lama. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi rumah yang bocor. Yang bocor bukan uangnya saja, tapi juga kesabaran, kepercayaan, dan ketenangan batin. Yang lebih berbahaya, keluarga sering salah membaca situasi. Mereka mengira, ini cuma fase, ini cuma faktor ekonomi, ini cuma beda karakter. Padahal menurut Primbon, pertemuan weton yang tidak seimbang akan terus mengulang pola yang sama, selama tidak disadari dan tidak diatur ulang. Disinilah letak kebijaksanaan Primbon Jawa. Primbon tidak mengatakan, pisahkan keluarga, jauhi orang tertentu. Tidak, yang diajarkan adalah penempatan energi. Siapa yang sebaiknya tidak sering mengambil keputusan, siapa yang lebih cocok menjadi penenang, bukan pemimpin. Siapa yang perlu diberi jarak emosional agar tidak saling melukai. Karena tidak semua weton buruk, yang ada hanyalah weton yang salah posisi. Dalam banyak kasus, satu perubahan kecil bisa mengubah seluruh suasana rumah, mengatur ulang peran dalam keluarga, mengubah pola komunikasi, menyesuaikan waktu penting berdasarkan weton, menenangkan energi yang terlalu dominan. Keluarga yang memahami ini sering terlihat biasa dari luar, namun dari dalam, mereka jauh lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Primbon menutup pembahasan ini dengan satu pesan penting. Rumah yang harmonis bukan yang tanpa perbedaan, tetapi yang energinya tahu kapan harus mengalah. Dan di titik inilah, kita mulai memahami, weton keluarga bisa menjadi sumur berkah yang menguatkan atau retakan halus yang melemahkan perlahan. Semua tergantung apakah ia dipahami atau terus diabaikan. Primbon Jawa mengajarkan satu hal yang sering membuat orang tidak nyaman mendengarnya. Tidak semua hubungan keluarga memiliki tingkat ketahanan energi yang sama. Ada hubungan yang secara alami kuat, ada yang netral, dan ada pula yang sangat rawan konflik meskipun dilandasi cinta dan niat baik. Yang membuatnya berbahaya adalah satu hal. Hubungan-hubungan ini jarang meledak secara langsung. Ia rusak perlahan, diam-diam, dan sering baru disadari ketika jaraknya sudah terlalu jauh. Primbon menyebutnya sebagai hubungan sensitif weton. Hubungan pertama yang paling rawan adalah ibu dan anak laki-laki. Dalam Primbon, ibu membawa energi bumi, sementara anak laki-laki membawa dorongan arah dan ambisi. Jika wetonnya tidak selaras, yang terjadi bukan sekedar beda pendapat, melainkan tarik-menarik batin. Ibu merasa tidak dihargai, anak merasa dikekang. Semakin saling menyayangi, semakin mudah saling melukai. Banyak luka batin pria dewasa, menurut Primbon, berakar dari ketidakseimbangan weton dengan ibunya, bukan dari kebencian, tapi dari kelekatan yang terlalu kuat.
Hubungan kedua yang sangat sensitif adalah ayah dan anak perempuan. Ayah membawa energi aturan dan arah hidup. Anak perempuan membawa energi rasa dan intuisi. Jika wetonnya bertabrakan, teguran ayah terasa seperti penolakan, dan diamnya ayah terasa seperti hukuman. Primbon menyebut hubungan ini rawan melahirkan jarak emosional jangka panjang. Tidak selalu ribut, sering justru sunyi, tapi sunyi yang menyimpan luka. Hubungan ketiga yang paling sering memicu konflik besar adalah mertua dan menantu. Ini bukan mitos. Primbon menuliskannya dengan sangat jelas. Mertua membawa energi akar keluarga, menantu membawa energi baru. Jika wetonnya tidak selaras, yang terjadi adalah perebutan wilayah batin. Siapa yang benar? Siapa yang berhak mengatur? Siapa yang merasa tersingkirkan? Banyak rumah tangga runtuh bukan karena pasangan, melainkan karena ketegangan weton antara mertua dan menantu yang tidak pernah disadari. Hubungan keempat yang sering diremehkan tapi sangat berpengaruh adalah kakak dan adik dengan selisih neptu ekstrim. Primbon menjelaskan, selisih neptu yang terlalu jauh menciptakan perbedaan cara berpikir, cara merespon masalah, dan cara memaknai hidup. Yang satu cepat, yang lain lambat, yang satu emosional, yang lain logis. Jika tidak dipahami, perbedaan ini berubah menjadi rasa tidak adil, iri tersembunyi, dan persaingan yang tidak pernah diakui. Banyak konflik keluarga besar sebenarnya berawal dari retakan kecil antara saudara kandung. Yang paling berbahaya dari semua hubungan rawan ini adalah satu hal. Masyarakat sering menyelesaikannya dengan cara yang keliru. Dipaksa rukun, dipendam, dibungkam demi nama keluarga. Padahal menurut Primbon, hubungan rawan justru butuh pengaturan energi, bukan pemaksaan emosi. Tidak semua hubungan harus dekat. Tidak semua hubungan harus sering bertemu. Ada hubungan yang justru sehat jika diberi jarak yang tepat. Primbon tidak mengajarkan menjauh karena benci, melainkan mengatur kedekatan agar tidak saling melukai. Dan inilah kalimat kunci yang sering dilupakan. Yang merusak keluarga bukan perbedaan, tetapi ketidaktahuan bagaimana menghadapi perbedaan itu. Dengan memahami hubungan keluarga yang paling rawan menurut weton, kita tidak sedang mencari siapa yang salah, melainkan mencari cara agar ikatan darah tidak berubah menjadi sumber luka batin. Primbon Jawa tidak pernah berbicara dengan cara kasar. Ia tidak datang dengan teriakan, ancaman, atau pertanda yang langsung menakutkan. Sebaliknya, Primbon bekerja halus, perlahan, dan berulang. Karena itu, banyak keluarga tidak sadar bahwa rumah mereka sedang mengalami ketidakseimbangan weton. Bukan karena mereka lalai, melainkan karena tanda-tandanya terlihat terlalu biasa. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah emosi yang cepat naik di dalam rumah. Bukan karena masalah besar, justru sebaliknya. Hal-hal kecil terasa sangat menguras perasaan. Nada bicara yang sedikit berbeda bisa memicu salah paham. Candaan terasa seperti sindiran. Nasihat terasa seperti serangan. Dalam Primbon, ini disebut energi panas yang tidak tersalurkan. Artinya, ada weton dalam keluarga yang saling menekan, sehingga emosi mudah meledak tanpa arah yang jelas. Tanda kedua adalah pola konflik yang berulang. Masalahnya bisa berbeda, tetapi bentuk pertengkarannya selalu mirip. Orang yang tersinggung selalu sama, orang yang disalahkan selalu sama, dan penyelesaiannya hampir tidak pernah benar-benar tuntas. Primbon menilai ini sebagai sinyal kuat bahwa konflik tersebut bukan sekedar masalah situasi, melainkan pola energi kelahiran yang belum disadari. Tanda ketiga yang sering diabaikan adalah rasa lelah batin yang tidak jelas sumbernya. Ada anggota keluarga yang secara fisik baik-baik saja, namun mudah capek, mudah murung, dan sulit merasa tenang di rumah sendiri. Primbon menyebutnya sebagai energi yang terkuras oleh pertemuan weton tertentu. Bukan penyakit medis, bukan pula kurang bersyukur, melainkan batin yang terus-menerus berada dalam tekanan halus. Tanda keempat adalah rezeki yang terasa bocor. Uang datang, penghasilan ada, namun selalu terasa tidak cukup. Bukan karena boros berlebihan, melainkan karena selalu ada pengeluaran tak terduga atau rezeki terasa berat dinikmati. Dalam Primbon, ini sering dikaitkan dengan energi rumah yang tidak mampu menyimpan keberkahan
akibat ketidakharmonisan weton. Tanda kelima adalah jarak emosional yang semakin nyata. Anggota keluarga jarang bertengkar, tetapi juga jarang benar-benar berbincang dari hati ke hati. Ada rasa canggung, ada kehati-hatian berlebihan, ada kata-kata yang sengaja ditahan agar tidak memicu konflik. Primbon menyebut kondisi ini sebagai retakan sunyi, hubungan yang tampak damai namun sebenarnya rapuh. Tanda keenam yang paling sering ditolak untuk diakui adalah satu orang yang selalu menjadi pusat masalah. Dalam banyak keluarga, selalu ada satu sosok yang dianggap berbeda, yang sering disalahkan, yang dianggap membawa suasana berat. Primbon memperingatkan dengan tegas, orang ini sering bukan sumber masalah, melainkan penampung energi konflik weton keluarga. Ia lelah, tapi jarang dipahami. Yang membuat tanda-tanda ini semakin berbahaya adalah kebiasaan manusia untuk menormalisasikannya. Namanya juga keluarga. Wajar kalau ada gesekan. Sudah dari dulu memang begini. Primbon justru mengatakan, yang berbahaya bukan konflik, tetapi konflik yang dianggap biasa. Karena ketidakharmonisan weton tidak akan hilang sendiri. Ia hanya akan berpindah bentuk. Dari emosi menjadi jarak, dari jarak menjadi luka batin, dari luka batin menjadi masalah yang lebih besar. Primbon menutup poin ini dengan satu peringatan halus namun dalam. Rumah yang terlalu sering menahan emosi, suatu hari akan kehabisan ketenangan. Mengenali tanda-tanda ini bukan untuk menakuti, bukan pula untuk menyalahkan, melainkan agar keluarga punya kesempatan untuk sadar sebelum terlambat. Karena memahami weton bukan soal percaya atau tidak percaya, ini soal kepekaan membaca pola yang terus berulang dalam hidup sendiri. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan manusia untuk melawan takdir. Yang diajarkan adalah membaca tanda, lalu bersikap lebih bijak. Karena dalam pandangan Primbon, konflik keluarga jarang muncul karena niat buruk. Ia muncul karena ketidaktahuan cara menghadapi perbedaan energi kelahiran. Di titik inilah, banyak orang salah langkah. Ketika konflik terjadi, yang dilakukan adalah melawan, membalas, mempertahankan ego. Padahal Primbon justru menuntun pada satu jalan yang lebih sunyi, namun jauh lebih kuat, penyelarasan. Langkah pertama dalam jalan bijak ini adalah berhenti menyalahkan individu. Primbon mengingatkan, selama kita sibuk menunjuk siapa yang salah, kita menutup mata dari pola yang sebenarnya terjadi. Banyak keluarga hancur bukan karena satu orang, melainkan karena satu pola yang terus dibiarkan berulang. Menyadari ini adalah awal dari kedewasaan batin. Langkah kedua adalah memahami peran alami setiap weton dalam keluarga. Tidak semua weton diciptakan untuk memimpin. Tidak semua weton cocok menjadi penentu keputusan. Ada weton yang kuat sebagai peneduh. Ada yang berfungsi sebagai penggerak. Ada yang menjadi penyeimbang ketika suasana memanas. Masalah muncul ketika peran ini tertukar. Orang yang seharusnya menenangkan justru dipaksa memimpin. Yang seharusnya mengikuti justru memaksakan kehendak. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi yang salah posisi. Langkah ketiga adalah mengatur jarak emosional dengan kesadaran, bukan dengan kemarahan. Ini poin yang sering disalahpahami. Mengatur jarak bukan berarti menjauh karena benci, bukan memutus hubungan, melainkan memberi ruang agar energi tidak saling menekan. Ada hubungan yang sehat jika sering bertemu, ada pula yang justru sehat jika diberi jeda. Primbon mengajarkan bahwa kedekatan tidak selalu diukur dari intensitas pertemuan, melainkan dari kualitas ketenangan yang dihasilkan. Langkah keempat adalah melakukan penyeimbang energi rumah. Dalam Primbon Jawa, penyeimbang ini bisa sangat sederhana. Menyesuaikan waktu penting keluarga, mengubah pola komunikasi, menata ulang ruang yang sering menjadi sumber konflik, mengurangi perdebatan pada waktu-waktu tertentu. Bukan ritual berat, bukan hal mistis berlebihan, melainkan kesadaran dalam bertindak. Seringkali satu perubahan kecil mampu meredakan ketegangan yang sudah bertahun-tahun menumpuk. Langkah kelima, dan ini yang paling penting, adalah menerima bahwa tidak semua perbedaan harus disatukan. Primbon tidak mengejar keseragaman, ia menghormati perbedaan. Keluarga yang kuat bukan yang semua anggotanya sama, tetapi yang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus mengalah. Primbon menutup ajaran ini dengan pesan yang sangat dalam. Rukun
bukan berarti tanpa gesekan, melainkan tahu bagaimana tidak saling melukai. Ketika keluarga mulai memahami weton sebagai alat kesadaran, bukan senjata untuk menyalahkan, maka yang terjadi bukan keajaiban instan, namun perlahan, rumah menjadi lebih tenang, emosi lebih terkendali, dan hubungan lebih tahan terhadap ujian. Di titik inilah, Primbon menunjukkan wajah aslinya, bukan sebagai ramalan nasib, tetapi sebagai panduan hidup agar ikatan darah tidak berubah menjadi sumber luka. Dan jika hari ini Anda mulai memahami ini, berarti satu hal telah berubah. Anda tidak lagi berjalan dengan mata tertutup di dalam keluarga sendiri. Pada akhirnya, Primbon Jawa tidak pernah meminta kita untuk percaya secara membabi buta. Ia hanya mengajak kita lebih peka membaca pola hidup sendiri. Jika sejak tadi Anda merasa seperti sedang melihat potongan hidup Anda sendiri, itu bukan kebetulan. Primbon bekerja melalui pengulangan, bukan kejutan. Keluarga yang sering diuji bukan berarti keluarga yang gagal. Seringkali, justru itu tanda bahwa ada energi besar yang belum tertata. Bukan untuk dipatahkan, bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Karena keluarga bukan tempat untuk menang argumen, melainkan tempat untuk menjaga batin agar tidak saling melukai. Ketika kita berhenti bertanya, siapa yang salah? Dan mulai bertanya, apa yang belum seimbang? Disitulah pintu ketenangan perlahan terbuka. Primbon mengajarkan satu kebijaksanaan sederhana namun berat dijalani. Yang kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling mampu meredam. Dan meredam tidak selalu berarti mengalah. Kadang itu berarti berhenti memaksakan kehendak. Kadang berarti memberi ruang. Dan kadang berarti diam pada waktu yang tepat. Jika satu keluarga mampu melakukan itu, maka konflik tidak lagi menjadi luka, melainkan guru. Sebelum Anda menutup video ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal sederhana. Ingat satu momen terakhir ketika Anda hampir kehilangan kesabaran di rumah. Tahan sejenak, dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sedang melawan orangnya, atau sedang tidak memahami energinya? Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami keluarga dengan lebih jernih, tuliskan di kolom komentar. Weton Anda dan hubungan keluarga yang paling sering diuji. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dipermalukan, tapi untuk saling belajar. Subscribe dan aktifkan notifikasi, karena di video berikutnya kita akan membahas weton-weton keluarga yang paling kuat menahan badai hidup dan yang paling perlu penyeimbang sejak dini. Bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi, bukan karena mereka salah, tetapi karena keluarga yang sadar selalu lebih kuat daripada keluarga yang merasa paling benar. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga rumah Anda tidak hanya berdiri kokoh, tetapi juga tenang untuk ditinggali. Sampai bertemu di pembahasan Primbon berikutnya.